Shalom jemaat yang terkasih, kembali kita berjumpa di dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan iman Hosana. Pada Kompas Iman kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Secara khusus pada bagian ini kita akan membahas bagian yang dikatakan di dalam doa, yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, secara khusus kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perkataan di dalam doa ini. Sebelum itu saya akan perkenalkan terlebih dahulu untuk moderator kita saat ini. Saya ditemani oleh Ibu Rati. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Dan narasumber kita kali ini yaitu Pendeta Chandra Gunawan. Senang jumpa jemaat sekalian. Baiklah, kita akan mulai membahas pertanyaan-pertanyaan menarik yang masuk terkait dengan topik kita kali ini. Yang pertama yaitu seperti tadi dikatakan, Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sebenarnya apa sih kehendak Tuhan untuk bumi ini? Iya, ini adalah kalimat kedua dari permintaan yang Tuhan ajarkan sebagai model dari bagaimana orang Kristen harusnya berdoa, gitu ya, bahwa doa itu bukan sekedar sebuah instrumen yang kita gunakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi doa justru menjadi sebuah sarana mengekspresikan partisipasi kita, kerinduan kita terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan di dunia ini, di bumi ini. Dan salah satu hal yang kita harapkan adalah supaya bumi ini seperti sorga. Kehendak Tuhan di bumi terjadi seperti di sorga. Dan waktu kita mendengar kalimat seperti ini, tentu kita bertanya-tanya ya, memang apa salahnya bumi ini? Gitu ya, itu ada apa dengan bumi ini sampai kita menginginkan bumi ini kayak sorga? Emang jeleknya bumi ini apa? Emang apa sih sebenarnya beda antara sorga dan bumi? Coba kalau menurut Pak Mingkuang gimana? Apa kira-kira bedanya sorga dan bumi? Nah, kalau saya merasa sih kayaknya kalau di bumi masih banyak kebencian sampai menimbulkan peperangan. Ya. Nah, kalau di sorga bayangan saya itu suasananya penuh kasih sehingga ya, satu sama lain saling mengasihi. Ya. Walaupun katanya ada peperangan antara malaikat baik dan iblis ya, sana juga ada perang ya. Oh gitu ya, keren di luar daerah surga. Di atas. Iya, ini menarik karena memang ada perbedaan antara sorga dan bumi tentu. Nah, kita menyebut sorga itu sebagai tempat di mana Allah bertahta sepenuhnya, gitu ya, dan para malaikat ada di sorga. Para malaikat adalah ciptaan yang melayani Allah. Tapi kalau saya mengatakan bahwa sorga adalah tempat di mana Allah itu bertahta sepenuhnya, mungkin kita juga bertanya, emang di bumi Allah tidak bertahta, begitu kan? Nah, tapi memang disitulah persoalannya, bahwa bumi ini memang didesain Tuhan menjadi tempat di mana Allah itu ingin tinggal bersama-sama dengan ciptaan. Nah, tetapi dosa itu kemudian merusak tatanan bumi ini, sehingga bumi ini bukan lagi menjadi ciptaan yang tunduk secara penuh kepada Tuhan, tapi menjadi ciptaan yang memberontak terhadap Tuhan. Dan itulah sebabnya waktu Tuhan itu mengajar kita berdoa supaya kehendak Allah terjadi di bumi, bahwa bumi ini menjadi seperti di sorga. Maksudnya apa? Maksudnya tentu saja supaya bumi yang sudah bergeser peran, fungsi, dan juga sistemnya itu kembali kepada tujuan penciptaannya, yaitu apa? Menjadi ciptaan yang tunduk, yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Nah, kalau kita mencoba memperhatikan apa yang kita baca di Alkitab, kita kemudian akan lihat bahwa memang sejak manusia jatuh dalam dosa, kita melihat misalnya dalam kitab Kejadian misalnya. Dalam 11 pasal pertama, Alkitab itu menunjukkan apa? Bahwa dunia ini makin hari
makin rusak, dan terus rusak. Makanya Tuhan kemudian memurnikan melalui menghukum dunia ini. Nah, itu adalah gambaran dari natur daripada dunia ini. Nah, maka waktu Tuhan Yesus dia mengajar murid-muridnya kita berdoa supaya kehendak Allah di bumi terjadi seperti di sorga, maka yang dia kehendaki adalah supaya semua yang ada di bumi itu seperti para malaikat, mereka kemudian melayani Tuhan. Nah, kalimat itu ada sebenarnya di dalam katekismus, kalau kita belajar katekismus Heidelberg. Nah, dalam katekismus Heidelberg itu diajarkan mengenai apa sih pentingnya doa kita ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, bahwa doa seperti ini adalah sebuah permintaan supaya kita itu menjadi orang yang tidak mengedepankan kehendak kita, tapi kita menjadi orang yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan akibatnya adalah ketika kita menjadi orang yang tunduk kepada kehendak Tuhan, semua orang, kata katekismus Heidelberg, artinya semua orang yang percaya kepada Tuhan akan apa? Mereka akan hidup seperti para malaikat. Bukan berarti hidup seperti para malaikat, natur kita ya malaikat. Hidup menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, jadi itulah yang Tuhan kehendaki sebenarnya bumi ini. Bahwa bumi ini menjadi ciptaan yang tunduk kepada pemerintahan Allah. Nah, itu sebenarnya tujuan, apa itu sebenarnya yang Tuhan kehendaki dengan bumi ini. Iya. Begitu kurang lebih Pak Mingkwang dan Ibu Rati. Iya. Ya, jadi sebenarnya di dalam doa Bapa kami ini seolah-olah Tuhan tuh pengen ngajarin kita untuk taat juga kepada Dia ya Pak ya. Iya, betul. Itu memang poin yang kita menyebutnya sebagai target akhir daripada dunia ini adalah dari dunia yang memberontak menjadi dunia yang kembali taat kepada Tuhan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tujuan daripada sasaran Tuhan dengan datangnya kerajaan Allah di bumi. Iya. Kalau gitu, nah ini nyambung nih dengan pertanyaan berikutnya. Yeah. Karena tadi kan kehendak Tuhan adalah supaya manusia taat ya. Iya. Dan berarti turut pada kehendak Tuhan itu sendiri. Iya. Nah, emang apa yang salah dengan kehendak manusia? Iya, Emang tidak ada betul. yang baik nih kehendak manusia itu sendiri. Betul. Nah, ini memang sesuatu yang patut kita pikirkan. Kita selalu membaca dalam Alkitab bahwa manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, begitu ya. Apakah dengan demikian bahwa manusia itu kehendak manusia nggak baik, harus disingkirkan, hanya kehendak Allah. Dan mungkin untuk sebagian orang ini menjadi semacam pemikiran apakah Tuhan itu egois begitu ya, sehingga semua yang dia inginkan harus diutamakan, padahal manusia juga kan punya keinginan gitu ya, gitu. Nah itu sesuatu yang saya kira baik untuk kita pikirkan. Nah, tapi sebelumnya saya kira kita perlu memikirkan sebenarnya ada perbedaan definisi antara apa itu keinginan dengan apa itu kehendak. Ya, apa itu keinginan, apa itu kehendak. Ini dua hal yang orang seringkali anggap sama, tetapi sebenarnya berbeda. Ya, keinginan dan kehendak, begitu ya. Ya, kalau saya tanya apa perbedaannya, mungkin nggak mudah juga untuk menjawabnya. Tapi sederhananya begini. Waktu kita berbicara soal kehendak dan keinginan itu apa? Nah, saya kira saya bisa mengatakan keinginan itu secara sederhana, dorongan yang kita miliki itu keinginan. Ya, keinginan. Nah, dorongan seperti ini apakah ada yang baik? Ada. Misalnya apa? Misalnya semua orang ingin misalnya membahagiakan orang-orang yang dia kasihi. Ya, saya kira Kristen tidak Kristen juga punya dorongan yang sama, keinginan kalau punya anak, ya anaknya pengen masa depannya baik. Kalau dia punya orang tua, dia ingin orang tuanya sehat. Nah, itu kan keinginan itu baik semuanya, begitu ya. Nah, jadi keinginan manusia itu adalah normal, wajar, dan banyak diantaranya yang baik, termasuk ketika dalam kaitannya dengan Tuhan. Ingin berdoa kepada Tuhan, ingin mencari Tuhan, ingin hidupnya diberkati Tuhan, itu semua keinginan. Nah, lalu apa bedanya keinginan dengan kehendak? Nah, kehendak adalah sebenarnya kemampuan manusia melakukan apa yang dia inginkan. Itu kehendak. Misalnya mungkin
Pak Mingkuang atau Ibu Ratih atau saya juga kita pernah kena COVID misalnya ya. Nah waktu kita kena COVID, misalnya kita punya keinginan nih, keinginannya apa? Pas kita kena COVID, saya ingin pergi ke gereja. Kita ingin, baik kan? Cuma bisa nggak pergi ke gereja? Nggak bisa. Kenapa? Karena nanti bisa menularkan orang lain, nggak boleh dan seterusnya. Jadi kehendak itu kemampuannya untuk melakukan apa yang diinginkan nggak ada. Entah karena dibatasi oleh aturan dan sebagainya. Nah itu kehendak. Begitu. Sama seperti orang misalnya dalam penjara, dia punya keinginan. Keinginannya apa? Saya ingin makan bakso Mang Ujang, misalnya gitu ya, di mana gitu ya. Tapi dia di penjara kan, begitu. Bisa nggak dia makan bakso Mang Ujang keluar dari penjara itu? Nggak bisa, karena dia berada di bawah tahanan penjara. Nah, kehendak adalah kemampuan orang melakukan apa yang dia inginkan. Nah, kalau kita membaca misalnya Rasul Paulus pernah ngomong begini dalam Roma pasal yang ke-7. Dalam diriku ada banyak keinginan yang baik, ya, ingin mentaati Tuhan, ingin hidup benar, ingin hidup jujur. Tapi dia nggak mampu, begitu. Yang aku inginkan baik, yang aku lakukan yang sebaliknya. Nah itu artinya apa? Keinginannya ada, kehendaknya nggak ada. Nah di dalam Alkitab, gitu ya, kita belajar sebuah prinsip bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, kehendak manusia itu menjadi rusak, gitu ya. Nah, keinginannya enggak, keinginannya ada yang rusak, betul. Manusia misalnya menginginkan waktu dia benci sama seorang, ingin orang lain celaka, itu keinginan jahat, ada. Nah, tetapi kehendak manusia itu sudah betul-betul rusak, sudah betul-betul jahat. Kemampuan manusia untuk melakukan apa yang baik itu enggak ada. Maka manusia menyebutnya, Paulus menyebutnya manusia itu makhluk yang celaka. Nah, dalam konteks ini, nah tadi kita kan bertanya, apakah ada kehendak manusia yang baik? Maka jawabannya nggak ada, gitu ya. Di dalam keberdosaan, gitu ya, kemampuan manusia mewujudkan apa yang dia inginkan itu cenderungnya adalah hal yang jahat karena terbelenggu dengan dosa. Kalaupun keinginan berbuat baik ada, begitu ya, tetapi kemampuan dia untuk melakukan apa yang benar-benar baik itu nggak ada. Nah itulah sebabnya, begitu ya, maka Alkitab mengajarkan kepada kita dalam segala hal kita itu harus bersandar kepada kehendak Allah. Kehendak Allah dalam pengertian apa? Bukan sekedar berarti bersandar kepada rencana Allah, tapi bersandar kepada apa? Kepada kuasa Allah yang mampu mengubahkan, mengerjakan segala sesuatu yang baik seperti yang dia inginkan. Nah itu artinya bersandar kepada kehendak Allah. Jadi kehendak Allah beda dengan keinginan ataupun rencana Allah, itu dua hal yang beda sama sekali. Gitu. Nah maka waktu kita berkata bahwa jadilah kehendakmu di sorga, di bumi seperti di sorga, kita berdoa, kita percaya bahwa Allah itu punya hal yang baik, dia punya rencana yang baik, dan kita percaya bahwa dia juga mampu melakukan rencananya itu seperti yang dia inginkan. Gitu. Kehendak Allah terjadi, berarti Allah mampu melakukan apa yang dia sedang persiapkan. Nah itu sebenarnya meaning, arti di bawah, di balik perkataan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi bukan sekedar jadilah seperti yang yang Allah inginkan, tapi kita berdoa supaya apa yang Allah inginkan, Allah kerjakan. Dan kita percaya dengan itu. Gitu. Nah itu sebenarnya arti dibalik itu, dibalik perkataan itu. Gitu. Nah kalau itu sih nggak masalah ya Pak, kalau kehendak Allah itu kan selalu baik. Ya. Dan kita sebagai orang percaya kan Allah sudah menyatakan kehendaknya yang baik itu kepada kita ya Pak. Ya. Nah tapi ini ada satu poin di sini Pak. Bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan rusak itu, dia itu sekarang bisa melakukan kehendak Allah. Iya. Nah, jadi memang seperti yang tadi saya katakan bahwa kehendak Allah dinyatakan kepada manusia. Nah, tetapi menarik sekali dalam Alkitab itu bahwa satu sisi tadi saya mengatakan bahwa Allah itu berkehendak, artinya dia bukan hanya ingin. Dia mampu melakukan apa yang dia inginkan, begitu ya. Nah, tapi di sisi yang lain seolah-olah waktu kita mestinya diminta untuk bersandar kepada kehendak Allah, seolah-olah
bahwa Allah itu bergantung sama kita. Kalau kita nggak ngikutin pun Allah nggak bisa apa-apa. Nah kalau itu terjadi sebenarnya Allah nggak punya kehendak, gitu. Kehendak dia ada tapi dia lemah, gitu. Nah maka waktu kita berkata bagaimana orang berdosa sebenarnya bisa, apakah orang berdosa punya pilihan untuk melakukan kehendak Allah ataukah tidak? Atau manusia nggak punya pilihan sama sekali ketika Tuhan memiliki kehendak, misalnya A, maka kita nggak punya pilihan. Semuanya maka akan terjadi walaupun manusia katakanlah nggak mau gitu ya dengan apa yang Allah kehendaki. Nah maka jawabannya begini, dua aspek itu ada di dalam Alkitab. Ya, jadi satu sisi kehendak Allah itu nggak mungkin gagal. Ketika Allah menginginkan sesuatu, ini Allah yang menginginkan. Maka Allah akan bekerja di mana apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena Allah berdaulat, kehendaknya pasti. Dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi di sisi yang lain, kalau kita membaca Alkitab, kita juga melihat bahwa kehendak Allah di satu sisi juga digambarkan seolah-olah bahwa dia tidak mau memaksa manusia. Allah mengizinkan manusia untuk seolah-olah memilih antara mengikuti kehendak Allah atau menolak kehendak Allah. Maka seperti Yesus di Getsemani dia berdoa, ya Bapa jadilah kehendakmu. Seolah-olah dia punya pilihan. Gitu. Tetapi satu sisi tadi saya mengatakan bahwa kehendak Allah, kalau Allah mengkehendaki itu nggak punya pilihan, sebenarnya pasti akan terjadi juga. Nah dua hal ini kita menyebutnya paradoks di dalam waktu kita berbicara soal kehendak Allah. Dan yang luar biasa adalah waktu Alkitab berbicara soal kehendak Allah, Allah memang pasti akan berhasil melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi yang mengherankan di satu sisi, orang-orang yang mengikuti kehendak Allah, di sisi yang lain mereka tidak pernah merasa diri mereka terpaksa itu ikut kehendak Allah. Kayak dipaksa oleh Allah, gak pernah begitu. Jadi mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah keluar dari keinginan mereka. Tetapi dilihat dari sudut pandang Allah, apa yang manusia lakukan itu sebenarnya adalah karena Allah mengarahkan itu. Allah bekerja membuat manusia itu melakukan apa yang Allah inginkan. Tapi dari pihak manusia, dia nggak pernah merasa dipaksa oleh Allah melakukan apa yang dia Allah kehendaki. Begitu. Nah maka seperti yang tadi saya katakan, apakah manusia yang jatuh dalam dosa, begitu ya, dan termasuk anak-anak Tuhan, bisa memilih kehendak Allah? Pada dasarnya iya, kita harus memilih kehendak Allah. Tetapi waktu kita memilih kehendak Allah, kita harus mengerti, itu sebenarnya bukan karena kita mampu memilih apa yang Allah inginkan, tapi karena ada Allah yang bekerja membuat kita mampu melakukan apa yang Allah inginkan. Nah, bagaimana dengan orang berdosa? Orang berdosa seperti saya katakan tadi, ketika Allah punya kehendak sesuatu dalam diri dia, walaupun dia katakanlah berdosa, tetapi keberdosaan nggak mampu melawan kehendak Allah. Sehingga, orang berdosa sekalipun, dia dalam anugerah Tuhan, dia memiliki dorongan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Misalnya menerima Yesus dalam hidupnya. Nah itu adalah bagian daripada karya kehendak Allah dalam kehidupan orang berdosa. Nah tapi bagaimana dengan orang-orang percaya? Nah apakah orang-orang percaya juga memiliki, katakanlah ada hal-hal tertentu yang kita harus lakukan supaya kita bisa mengikuti kehendak Allah? Saya kira iya. Nah, misalnya apa? Saya kira kadang-kadang kita merasa bahwa tanpa Allah, tanpa kita tanpa kita perlu Allah akan bekerja, entah kita setuju atau tidak dengan apa yang Allah kehendaki, Allah pasti akan bekerja. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab juga mengajar kita untuk belajar mengerti kehendak Allah. Begitu. Nah, itu berarti bahwa sebenarnya dari sudut manusia ada aspek-aspek yang kita harus pahami sebagai respon kita ketika kita mengerti tentang kehendak Allah yang sempurna, yaitu bahwa manusia pada satu sisi, khususnya orang percaya, bukan hanya harus tahu bahwa Allah pasti berhasil dengan kehendaknya, tapi manusia juga perlu belajar mengerti kehendak Allah. Nah, itu ya mungkin ini topik yang menarik sebenarnya ya, bagaimana kalau kita ingin mengerti kehendak Allah begitu. Iya. Ini soalnya ada beberapa kakak nih lagi ngebahas soal ini Pak, mencari dan melakukan kehendak Allah kan. Nah ini ada dalam kakak saya sendiri itu ada pembahasan mengenai hal ini. Nah, itu
pembahasannya itu mengenai bagaimana kita mengenal kehendak Allah tuh yang spesifik gitu Pak. Iya. Nah itu udah masuk ranah praktikal ya Pak ya. Iya, iya. Misalnya bagaimana cara kita tuh tahu bahwa ini loh orang ini nih jodohnya saya. Apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Atau misalnya saya tuh harus ngambil pekerjaan ini nih. Ini nih yang kehendak Allah. Kalau pekerjaan yang itu bukan gitu. Nah, itu bagaimana tuh Pak tahunya Pak? Iya, nah ini menarik karena salah satu pertanyaan yang menjadi sumber kebingungan kita adalah sekali lagi kesulitan kita di dalam memilah antara keinginan dan kehendak Allah. Nah, itu dua hal yang kita perlu betul-betul bisa bedakan begitu ya. Nah, jadi waktu kita berbicara mengenai keinginan Allah, apa yang Allah rencanakan bagi kehidupan manusia, apa yang Allah inginkan misalnya dalam kehidupan manusia. Yang Allah inginkan adalah, misalnya waktu kita membaca kitab suci misalnya, bahwa Allah menginginkan supaya waktu manusia, katakanlah, kita ambil satu case misalnya pasangan hidup. Apa yang Allah inginkan dengan pasangan hidup orang percaya? Menurut Bapak, salah satunya apa kalau dalam Alkitab? Yang Allah inginkan dalam memilih pasangan hidup misalnya. Yang seiman. Seiman, jelas. Karena waktu kita membaca Rasul Paulus tegas sekali waktu berbicara bahwa di dalam pernikahan adalah dua menjadi satu, bahwa kegelapan dan terang nggak bisa jadi satu. Maka pasangan yang Tuhan inginkan adalah dalam kehidupan orang Kristen adalah pasangan yang seiman, begitu. Itu salah satunya misalnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kehendak. Apakah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pernikahan, begitu. Nah, ini kita berbicara mengenai apa yang sebenarnya Tuhan akan kerjakan di dalam pernikahan seorang Kristen, gitu ya. Nah, itu kan tadi saya mengatakan bahwa kehendak dengan keinginan di situ ada sedikit perbedaan. Kehendak berbicara soal apa yang Tuhan akan kerjakan, gitu ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi ini berbicara mengenai apakah misalnya Tuhan apa kehendak Tuhan dalam sebuah keluarga yang sudah terlanjur kawin campur misalnya. Nah, memang dari sudut manusia kita bertanya, ini pasangan saya kehendak Tuhan ataukah bukan? Jadi kalau pertanyaannya apakah pasangan ini adalah apa yang Tuhan inginkan dalam keluarga saya, jawabannya jelas bukan. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Itu jelas begitu ya. Jadi Tuhan nggak ingin orang punya pasangan yang nggak seiman. Tapi sekarang apakah itu kehendak Tuhan? Nah, sebenarnya kita nggak bisa lagi bertanya apakah itu kehendak Tuhan. Tapi yang harus kita tanyakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keluarga yang sudah seperti itu. Artinya apa yang Tuhan mampu kerjakan. Yang Tuhan inginkan adalah pasangan itu adalah pasangan yang seiman dalam rumah tangga. Lalu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan mampu lakukan dan Tuhan akan lakukan? Maka yang mampu Tuhan lakukan dan Tuhan akan lakukan adalah Tuhan akan membawa pasangan yang tidak seiman itu untuk mengenal Tuhan. Nah, itu kehendak Tuhan, begitu. Nah, jadi kalau kita berbicara soal keinginan, begitu ya, keinginan apa yang Tuhan inginkan itu bisa manusia tolak, betul. Ya, seperti misalnya Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan menginginkan supaya manusia itu tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang Tuhan inginkan ditolak oleh manusia. Manusia tetap makan itu. Tapi kehendak Tuhan, gitu ya, itu nggak bisa dilawan, nggak bisa disingkirkan. Bahwa Tuhan mengkehendaki supaya dunia ini, entah manusia taat, entah manusia tidak, harus menyembah Tuhan. Maka walaupun manusia tidak taat kepada Tuhan, nah Tuhan kembali membuat manusia itu kembali sesuai dengan karya Tuhan itu, dunia ini dibawa menyembah Tuhan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Nah, maka dalam kehidupan orang-orang Kristen, nah yang harus kita kenali pertama-tama adalah keinginan Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam pekerjaan misalnya, begitu ya. Nah, yang Tuhan inginkan dalam pekerjaan adalah pekerjaan apapun yang kita lakukan jangan jadi batu sandungan, harus memuliakan Tuhan, begitu ya. Nah, hanya pertanyaannya adalah kalau orang misalnya punya
punya pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, terlanjur misalnya. Pekerjaannya kotor, dirty misalnya, bukan maksudnya kerja di got atau di mana ya. Artinya dia di situasi serba salah kan. Nah kan dia bertanya kan, apa menjadi keinginan Tuhan? Ya menjadi keinginan Tuhan kan jelas, orang harus bekerja dengan memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan itu memuliakan Tuhan ya jangan dikerjakan. Lalu apa yang akan Tuhan kerjakan? Gitu ya. Apa kehendak Tuhan? Gitu ya. Gitu ya. Apa kehendak Tuhan di dalam situasi orang tersebut? Ya Tuhan pasti akan bekerja cepat atau lambat. Kalau dia betul-betul anak Tuhan, akan dibuat Tuhan hatinya resah, nggak betah di sana, sehingga cepat atau lambat dia akan mulai berupaya untuk mencari solusi untuk pekerjaannya itu, begitu. Nah, hanya tadi pertanyaan yang Ibu Ratih tanyakan bagus, spesifik, gitu ya. Nah, kita seringkali bertanya tentang hal-hal yang spesifik, begitu ya. Kita ingin tahu apakah pasangan kita yang sekarang bersama dengan kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan ataukah tidak. Mungkin sesuai, mungkin tidak, gitu ya. Mungkin sesuai, mungkin tidak. Gitu. Kita nggak kadang-kadang mungkin kita waktu menikah kita nggak memperhitungkan semua hal begitu ya. Apakah pasangan kita bertumbuh dalam Tuhan kah ataukah tidak? Apakah pasangan kita betul-betul anak Tuhan ataukah tidak? Nah tapi kalau seandainya sekarang sudah menikah, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita bertanya kan sekarang apa kehendak Tuhan? Ya kehendak Tuhan adalah Tuhan akan bekerja bagaimana pernikahan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan itu kemudian bisa diubahkan menjadi pernikahan yang memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya anak-anak Tuhan yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah lebih bertumbuh, itu yang harus kemudian mempengaruhi pasangannya yang barangkali belum percaya atau belum bertumbuh supaya pernikahan itu menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi kehendak Tuhan itu nggak hitam putih, gitu ya. Kehendak Tuhan itu putih semuanya, gitu ya. Nggak ada hitam putih, ya. Ada abu-abu juga ya, Pak. Nggak ada, gitu ya. Jadi Tuhan itu punya kehendak itu jelas, gitu ya. Tuhan akan ingin begini dan Tuhan akan bekerja, begitu. Nah, tetapi keinginan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang-orang percaya, gitu ya. Nah, itu yang dinyatakan dalam firman Tuhan, yang kadang-kadang di dalam kelemahan kita bisa nggak patuhi, kita nggak bisa kita tidak taati di dalam kelemahan kita. Nah, tetapi sekali lagi kehendak Tuhan bekerja melampaui segala kesalahan yang manusia pernah ambil. Nah, tetapi jangan juga kita berpikir bahwa kalau begitu nggak apa-apa, saya milih yang salah yang nggak sesuai dengan keinginan Tuhan, karena Tuhan pasti dalam kehendaknya akan membawa hidup kita jadi lebih baik. Betul nggak Pak? Orang bisa mikir gitu? Bisa dong. Betul ya. Terus masalahnya di mana? Kalau gitu. Itu mah cari masalah sendiri. Cari masalah ya. Karena keinginan yang salah, keputusan dalam mengambil keinginan yang salah akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Tuhan bisa mengubah pernikahan yang salah menjadi baik, bisa. Tetapi ada kalanya pernikahan yang salah itu akan membawa kita ke dalam tetesan air mata, penderitaan. Karena kita salah ngambil keputusan. Kita mengambil keputusan yang bukan keinginan Tuhan. Itu bukan tanpa konsekuensi. Walaupun kita berkata bahwa di dalam anugerah Tuhan, dalam kehendak Tuhan, Dia mampu mengubah apa yang salah yang kita lakukan, gitu ya, melawan apa yang Tuhan inginkan, begitu ya, menjadi kebaikan. Nah, jadi ajaran tentang kehendak Allah ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa Allah itu mampu berkarya melampaui segala keterbatasan dan kesalahan yang kita pernah lakukan. Ini sebenarnya ajaran yang indah sekali sebenarnya. Iya, begitu Ibu Ratih dan Pak Mingkwa. Iya Pak, jadi benar ya Bapak Ibu, mencari kehendak Allah itu bukan hal yang mudah. Kita berdoa, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga, itu juga bukan hal yang mudah. Tapi kita percaya bahwa Allah Roh Kudus akan selalu memimpin kita dalam hidup kita, untuk kita boleh senantiasa taat pada kehendak Allah. Baiklah, mungkin Kompas Iman edisi kali ini sampai di sini. Sekali lagi saya dan juga rekan saya, Pak Mingkwang dan juga Pak Chandra, mohon diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa di Kompas Iman edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.